Salam Pancasila. Kita akan berbicara materi pendidikan Pancasila kelas 10 bab yang pertama. Di dalam pokok-pokok pikiran pembentukan BPUPKI dalam perumusan dasar negara Pancasila. Dalam sejarah perkembangan manusia masyarakat di Nusantara, di dalam prasejarah dapat kita lihat berbagai teori-teori tentang asal-usul manusia masyarakat yang ada di Nusantara. Ada teori Nusantara, ada teori Afrika, ada teori Yunan yang mengatakan bahwa masyarakat atau manusia yang ada di Nusantara adalah merupakan penyebaran daripada masyarakat Yunan dari dataran Mongolia. Dalam perkembangan-perkembangan tersebut dapat kita lihat berbagai perkembangan nilai yang ada di dalam masyarakat Nusantara di era itu. Pertama kita lihat umpamanya pola-pola kehidupan masyarakat atau manusia di Nusantara yang diawali dari pola-pola hidup berkelompok di dalam bentuk kehidupan berpindah-pindah atau nomaden dengan berbagai mata pencaharian, umpamanya yang pertama sebagai masyarakat pengumpul makanan, berburu, dan mata pencaharian ini terus mengalami dinamika. Umpamanya menjadi masyarakat yang memiliki pola hidup tinggal tetap dengan mata pencaharian bercocok tanam, kemudian ada perkembangan ekonomi, tukar-menukar atau barter di dalam pemenuhan kebutuhan sampai pada era yang sekarang. Kalau kita perhatikan di dalam hal tersebut bahwa proses perkembangan kehidupan sosial masyarakat atau manusia yang ada di Nusantara di era itu telah berkembang diikuti dengan perkembangan nilai-nilai. Umpamanya nilai religius telah ada yang dibuktikan dengan adanya aliran-aliran kepercayaan seperti dinamisme, animisme, totemisme, politeisme, sampai monoteisme seperti yang kita kenal dengan yang sekarang. Berkembang juga umpamanya nilai-nilai kemanusiaan, di mana di dalam kelompok itu mereka sudah mulai saling mengenal dan membentuk kelompok atau keluarga yang bisa saling mendukung, saling menolong, saling membantu. Diikuti dengan umpamanya nilai-nilai persatuan, nilai kebersamaan, keterikatan di dalam satu kelompok. Diikuti lagi dengan perkembangan nilai kemasyarakatan yang mengikat hubungan-hubungan sosial dengan beberapa kelompok-kelompok sosial lainnya. Dan di sana juga berkembang nilai-nilai keadilan. Hal ini semua bisa kita lihat di dalam peninggalan-peninggalan manusia atau masyarakat Nusantara zaman-zaman praksara sampai pada zaman sejarah seperti sarkofagus, dolmen, dan menhir. Ini menunjukkan bahwa pola-pola kehidupan masyarakat itu telah berkembang dengan perkembangan nilai-nilai yang ada di antara mereka. Perkembangan-perkembangan tersebut yang berkembang dengan terbentuknya masyarakat-masyarakat yang besar dan muncullah kelompok masyarakat besar yang kemudian kita kenal dengan istilah kerajaan. Banyak
hal-hal yang menunjukkan bahwa di Nusantara banyak kerajaan-kerajaan yang telah berkembang dari zaman dulu. Baik itu kerajaan-kerajaan di era zaman Hindu-Buddha, seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Pajajaran di Sunda, Melayu, Kalingga, Sriwijaya, Mataram kuno, Kediri, Singasari, Bali, sampai kepada Majapahit. Dan di era zaman Majapahit ini dapat kita lihat perkembangannya yang begitu besar, yang bisa menguasai dan mempersatukan Nusantara. Dan di sana juga telah dapat kita lihat berbagai perkembangan pengetahuan. Dan perkembangan pengetahuan itu telah meninggalkan salah satu catatan yang bisa kita kenal sampai sekarang, seperti kitab Sutasoma. Dan di dalam kitab Sutasoma itu dapat kita melihat bukti bahwa istilah Pancasila telah tertulis, telah ada, merupakan 5 nilai tatanan kehidupan masyarakat yang telah diterima, diakui, dan menjadi suatu aturan yang berlaku secara keseluruhan bagi masyarakat Majapahit. Dan hal ini berkembang terus sampai kepada kerajaan-kerajaan berikutnya, seperti kerajaan-kerajaan Islam yang lebih berkembang, yang lebih maju, yang sudah mengenal sistem religi monoteisme, mengenal adanya satu Tuhan, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Gorontalo, Ternate, Tidore, yang juga diikuti dengan perkembangan kerajaan dengan pengaruh-pengaruh daripada agama Kristen. Masyarakat Nusantara yang zaman itu hidup dan terikat terhadap lingkungan alam. Dalam arti bahwa masyarakat Nusantara tidak hanya mengembangkan kehidupan sosial, tetapi keterikatan mereka dengan lingkungan alam itu berkembang, sehingga di era itu masyarakat Nusantara banyak dikenal oleh bangsa-bangsa asing sebagai penghasil bumi yang sangat banyak, dan hasil-hasil bumi rempah-rempah yang dibutuhkan oleh berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal itulah yang mendorong bangsa-bangsa di dunia banyak datang ke Indonesia. Portugis, Belanda, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Pada umumnya mereka datang ke Indonesia adalah untuk mencari hasil bumi yang sangat berguna bagi mereka, dan itulah yang menjadi penyebab terjadinya penjajahan-penjajahan di Indonesia. Penjajahan yang paling panjang kita kenal adalah penjajahan di zaman Belanda. Berbagai kekejaman-kekejaman di era itu telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi di dalam proses tersebut juga bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu telah ada, tetap terus berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Dan setelah penjajahan Belanda, bangsa Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Bisa kita katakan bahwa masyarakat Indonesia di era itu lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kekalahan Belanda terhadap Jepang menyebabkan Jepang menjadi penguasa bagi bangsa Indonesia. Di awal perjalanannya, Jepang itu seolah-olah menjadi
penolong bagi bangsa Indonesia. Dengan semboyan-semboyan tipu daya yang diberikan Jepang kepada masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa Jepang adalah cahaya Asia, Jepang adalah pelindung Asia, Jepang adalah pemimpin Asia. Ini adalah propaganda yang disampaikan oleh Jepang kepada masyarakat Indonesia yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu menerima Jepang dengan baik, tetapi berikutnya penjajahan Jepang dikenal lebih kejam daripada penjajahan Belanda itu sendiri. Di dalam perkembangan tersebut, di dalam proses perkembangan tersebut, baik itu di zaman Belanda, Jepang, dapat kita lihat bahwa perkembangan nilai-nilai Pancasila semakin kuat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya gerakan nasionalisme yang diawali tanggal 20 Mei 1908 dengan munculnya organisasi-organisasi yang bersifat nasional di Indonesia. Organisasi-organisasi dalam arti yang tidak lagi mengkelompokkan masyarakat Indonesia itu berdasarkan suku, budaya, agama. Tetapi kelompok tersebut atau organisasi nasionalisme tersebut melintasi semua kelompok-kelompok masyarakat Indonesia menjadi organisasi yang bersama, organisasi pemuda yang telah mengembangkan jiwa nasionalisme, mengajarkan nasionalisme kepada masyarakat Indonesia dengan berbagai tokoh-tokoh yang muncul pada saat itu, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka jugalah nanti yang menjadi pelopor lahirnya bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka. Dan mereka jugalah yang menjadi pelopor perancang rencana-rencana untuk kemerdekaan Indonesia. Di dalam Perang Asia Pasifik yang kita ketahui bahwa Jepang semakin lemah akibat daripada serangan-serangan yang dilakukan oleh sekutu. Hal ini mendorong Jepang untuk mengambil hati dukungan daripada masyarakat Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Chokosakai atau yang kita kenal menjadi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, hal ini diakui adalah merupakan strategi bagi Jepang agar Indonesia juga mendukung Jepang di dalam Perang Asia Pasifik tersebut. Kemudian pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, pembentukan BPUPKI tersebut telah dimuat di dalam suatu maklumat yang kita kenal dengan Gunseikan atau pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembentukan BPUPKI, Badan Perancang Kemerdekaan Indonesia tersebut telah resmi didirikan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas BPUPKI pada saat itu adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Kemudian di dalam Badan BPUPKI tersebut, Jepang telah membentuk seorang ketua, yaitu Dr. KHRT Rajiman Widyodiningrat.
dan ada ketua muda dan 40 anggota. Nah, di dalam keanggotaan tersebut yang dibentuk Jepang itu ada 7 orang Jepang yang diangkat sebagai pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang, tetapi tidak memiliki hak suara. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu, dan dapat kita lihat bahwa di dalam organisasi BPUPKI tersebut tetap ada turut campur tangan daripada Jepang, sehingga mereka memasukkan 7 orang Jepang untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BPUPKI itu sendiri. Nah, kemudian BPUPKI di dalam rancangan tersebut mulai melakukan sidang pertamanya tanggal 29 Mei yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Di mana pada sidang pertama atau mengawali sidang tersebut, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widioningrat meminta pandangan daripada anggota-anggota BPUPKI tentang dasar negara Indonesia merdeka nanti. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa tugas pertama daripada BPUPKI adalah untuk membentuk rancangan dasar negara. Di dalam sidang tersebut muncullah beberapa pembicara-pembicara yang mencoba memberikan pandangan-pandangan tentang rancangan dasar negara Indonesia. Yang pertama di sana adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memberikan satu pandangan tentang rancangan dasar negara yang berisi 5 nilai dasar. Yang pertama disebutkan oleh Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan. Dengan dasar pemikiran Muhammad Yamin bahwa negara baru yang akan dibentuk adalah negara kebangsaan Indonesia. Hal ini merupakan suatu dasar pemikiran bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang didasari peradaban di dalam suatu dasar kebangsaan dan ketuhanan. Muhammad Yamin tersebut menjelaskan bahwa kebangsaan itu akan membedakan negara-negara Indonesia sebelum penjajahan tersebut dengan negara atau bangsa yang akan terbentuk setelah merdeka nanti, di mana bahwa negara-negara sebelumnya yang berbentuk kerajaan-kerajaan itu adalah negara-negara dengan dasar keperabuan. Dia mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang digunakan di dalam dasar keperabuan itu adalah merupakan suatu sistem yang dipegang oleh satu orang. Tetapi untuk Indonesia yang merdeka, menurut Muhammad Yamin, adalah suatu negara yang kebangsaan atau bangsa Indonesia sebagai bentuk negara ketiga di dalam pelajaran sejarah suatu kebangsaan negara Indonesia. Yang kedua disebutkan Muhammad Yamin adalah peri kemanusiaan. Dasar pemikiran daripada Muhammad Yamin bahwa manusia itu haruslah manusia yang berkedaulatan rakyat. Berkedaulatan rakyat dalam arti secara universal.
yang berisi humanisme dan internasionalisme. Kedaulatan kemanusiaan yang universal tersebut didasari daripada hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa yang sudah merdeka. Nah, dalam hal ini Muhammad Yamin berpandangan bahwa kedaulatan di dalam kemanusiaan itu adalah merupakan suatu bentuk tantangan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Sehingga dengan kemanusiaan yang merdeka, kita telah melepaskan diri daripada kolonialisme dan imperialisme. Maka terbentuklah Indonesia yang berkedaulatan didasari kemanusiaan. Ketiga, yang disebutkan oleh Muhammad Yamin adalah peri ketuhanan. Dengan dasar pemikiran daripada Muhammad Yamin bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara dan merdeka adalah bangsa yang berperadaban luhur. Dalam peradaban tersebut berisi paham ketuhanan yang Maha Esa. Maka dengan sendirinya bahwa masyarakat Indonesia yang merdeka insaf bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu adalah berketuhanan. Maka Tuhanlah yang akan melindungi negara Indonesia. Keempat, yang disebutkan Muhammad Yamin adalah peri kerakyatan. Konsep kerakyatan yang disebutkan oleh Muhammad Yamin adalah kerakyatan yang didasarkan pada musyawarah, perwakilan, dan kebijaksanaan. Dengan alasan yang pertama, karena dengan dasar musyawarah itulah manusia memperhalus perjuangannya untuk bekerja sama di jalan ketuhanan dengan membuka pikiran dalam musyawarah dengan sesama manusia. Alasan yang kedua bagi Muhammad Yamin adalah bahwa dengan permusyawaratan tersebut, negara tidak dipikul oleh satu orang atau pemikiran satu orang. Tetapi dengan permusyawaratan tersebut bahwa negara dipikul oleh pemikiran dari berbagai orang, berbagai golongan, berbagai latar belakang, berbagai suku sebagai satu kesatuan. Dan dia mengatakan bahwa dengan prinsip perwakilan, mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang begitu banyak dengan wilayah yang luas dari Sumatera sampai ke Irian, maka permusyawaratan tersebut ada baiknya dilakukan melalui perwakilan-perwakilan sehingga dapat terbentuk suatu kebijaksanaan yang baik. Dan Muhammad Yamin mengatakan bahwa hikmat kebijaksanaan yang menjadi pemimpin kerakyatan Indonesia adalah rasionalisme yang sehat. Kelima, menurut Muhammad Yamin, adalah prinsip kesejahteraan rakyat. Prinsip kesejahteraan rakyat diusulkan Muhammad Yamin juga sebagai dasar negara dengan tujuan negara Indonesia yang merdeka memiliki tugas mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang dimaksud di sini adalah rakyat Indonesia yang tersebar di berbagai daerah dalam kelompok suku, etnik, golongan, dan lain-lain sebagainya. Jadi Muhammad Yamin menyebutkan dasar negara Indonesia ada 5. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI tersebut, Supomo adalah orang kedua yang menyampaikan
pandangan tentang dasar negara. Supomo menyebutkan ada 5 konsep dasar negara. Yang pertama dia sebutkan adalah persatuan. Alasan daripada Supomo bahwa prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan persatuan dalam negara adalah suatu yang harus, karena dengan persatuan tersebut akan bisa terbentuk kerjasama untuk mewujudkan cita-cita nasional, cita-cita bersama. Dan prinsip persatuan sangat penting karena sesuai dengan corak masyarakat Indonesia dan sesuai dengan pikiran ketimuran. Yang kedua, kekeluargaan. Menurut Supomo, paham kekeluargaan ini adalah merupakan prinsip masyarakat Asia Timur, di mana Indonesia yang akan merdeka nantinya yang diharapkan oleh Supomo adalah negara yang menjalin kerjasama dengan negara-negara yang saat itu dikuasai Jepang sebagai suatu keluarga besar. Ketiga, prinsip daripada Supomo, keseimbangan lahir dan batin. Dengan alasan bahwa prinsip persatuan harus ditarik lebih luas, sehingga meliputi persatuan dengan jagat raya dan menegaskan hakikat manusia yang selalu hidup secara sosial atau dengan manusia lain dan dengan segala makhluk. Oleh karena itu, keseimbangan lahir dan batin menjadi prinsip yang sangat penting demi harmonisasi semesta alam Indonesia. Yang keempat, musyawarah. Prinsip musyawarah diusulkan Supomo dengan maksud agar dalam penyelenggaraan negara Indonesia ada persatuan antara pemimpin dan rakyat Indonesia, sehingga tercipta kehidupan yang aman dan damai. Hubungan antara pemimpin dengan rakyat di dalam membuat suatu kebijakan, dalam suatu keputusan yang terbaik adalah dengan musyawarah. Kelima, menurut Supomo adalah keadilan rakyat. Keadilan yang dimaksud oleh Supomo dalam negara persatuan yang akan dibentuk negara Indonesia merdeka adalah menciptakan keadilan rakyat dan menuntun rakyat pada cita-cita yang luhur. Nah, menurut Supomo ini bahwa keadilan rakyat itu adalah merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945 muncullah Soekarno sebagai orang yang ketiga memberikan pandangan tentang dasar negara. Soekarno menyebutkan bahwa dasar negara Indonesia yang dibentuk setelah merdeka adalah Pancasila. Maka tanggal 1 Juni oleh Soekarno muncullah istilah Pancasila, sehingga sampai sekarang kita merayakan hari kelahiran Pancasila itu adalah tanggal 1 Juni. Dalam pidatonya Soekarno menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah filosofi Grundslag atau pondasi filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia. Dan filosofi Grundslag atau pondasi filsafat tersebut adalah Pancasila. Maka dalam hal ini dasar negara Pancasila itu berisi 5 sila. Yang pertama menurut Soekarno adalah kebangsaan Indonesia. Kebangsaan dalam arti bukanlah golongan-golongan tertentu yang hidup di Indonesia, tetapi kebangsaan itu adalah kehendak bersatu
dari berbagai golongan yang ada. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Dengan dasar pemikiran Soekarno bahwa pendirian negara Indonesia merdeka tetap harus menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, sehingga dia mengatakan bahwa prinsip internasionalisme tersebut merupakan prinsip yang sangat penting dan untuk menekan chauvinisme, karena Indonesia adalah salah satu negara yang berdiri di antara negara-negara lainnya. Yang ketiga, menurut Soekarno adalah mufakat dan demokrasi. Pandangan daripada Soekarno yang mengatakan bahwa negara Indonesia yang akan terbentuk bukanlah negara untuk satu orang, atau bukan negara untuk satu golongan, tetapi Indonesia mendirikan satu negara untuk semua, buat semua, dan semua buat satu. Itulah yang dikemukakan oleh Soekarno. Sehingga dia mengatakan bahwa mufakat demokrasi merupakan salah satu syarat yang mutlak dan kuat untuk negara Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan. Keempat, kesejahteraan sosial. Soekarno menegaskan bahwa Indonesia merdeka itu adalah negara demokrasi. Tetapi dia mengatakan dan menegaskan bukan negara demokrasi seperti di Barat, di mana menurut Soekarno yang pada saat itu bahwa demokrasi Barat itu adalah demokrasi yang cenderung liberalisme dan individualisme. Dan dia mengatakan bahwa negara demokrasi Barat tersebut, liberalisme dan individualisme itu tidak ada mengandung kerjasama untuk kesejahteraan bersama. Dan Soekarno menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang nantinya adalah negara yang mengupayakan kesejahteraan. Tidak hanya kesetaraan politik, tetapi termasuk di dalamnya kesetaraan ekonomi, kesejahteraan bersama. Yang kelima menurut Soekarno adalah ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan, dalam arti setiap orang dapat menjalankan kewajiban agamanya tanpa ada egoisme agama. Itu tegas dikatakan oleh Soekarno pada saat menyampaikan pidato tanggal 1 Juni 1945. Dia mengharapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Dan segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan, berkebudayaan, dengan tidak adanya egoisme agama. Itu adalah merupakan prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh Soekarno di dalam mengajukan dasar negara tersebut. Jadi dapat kita lihat bahwa pertama, Soekarno adalah orang yang dalam pidatonya mengemukakan istilah Pancasila sebagai dasar negara yang berisi 5 sila. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Demikian untuk pembahasan kita dalam sejarah perumusan Pancasila yang pertama. Terima kasih.